Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ragil Putri Rahmadani dengan belakang NIM 346 dari kelas 10G. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait lanjutan dari tugas 2 yaitu tugas 3 dengan menambahkan fitur update. Yang pertama kita lakukan adalah membuat kelas interface terlebih dahulu di dalam package service dengan nama data adapter. Nah, setelah itu di dalam kelas service-nya kita tambahkan prosedur untuk memperbarui data class, yang mana public void update class dengan parameter ID dan nama. Nama. Jika ID kurang dari 1 atau ID lebih dari panjang data class atau data class ID dikurangi 1 sama dengan 0 atau nggak ada isinya, maka ID tidak ditemukan. Else jika else-nya adalah data class ID dikurangi 1 karena kalau kita masuk ke 1 maka ID di dalam array-nya yang sebenarnya adalah 0. New host sama dengan new nama. Lalu setelah itu data berhasil diupdate. Oke, setelah itu pada kelas coservice ini kita implement data update. Oke, setelah itu pada data updaternya ini semua prosedur kita masukkan dalam sini. Yang pertama yaitu ada show post, add post, remove, oh ya jangan lupa dikasih ini ya, diploma dan update. Oke, di save. Oke, jadi kelas adapternya ini ketika kita ingin mengakses prosedur yang ada di kelas service, maka kita menggunakan interface adapternya ini gitu. Lalu setelah membuat service-nya kita pergi ke view. Nah, di dalam view ini ada beberapa yang harus diubah. Yang pertama, untuk di project sebelumnya itu kan menggunakan service tanpa menggunakan interface. Nah, kita ganti dengan menambahkan objek interface-nya itu sendiri dengan cara privat data updater lalu kasih nama dengan updater.
Lalu untuk parameter dari cost view itu sendiri atau konstruktornya itu kita ganti dengan data updater, bukan lagi cost service. Nah, setelah itu kita buat show menunya, kita tambahkan update nomor 3. Lalu di pilihannya kita buat aksinya. Nah, aksinya itu sama seperti sebelumnya. Yang pertama, masukkan ID-nya terlebih dahulu. Jika X, maka dia tidak ada setelah ketika dia memasukkan ID-nya, maka dia akan melakukan proses update yang tadi yang ada di cost service dengan memanggilnya dari updater atau cost interface. Gitu. Nah, setelah itu kita ke dalam menu kelas program cost atau void main-nya. Nah, di dalam void main ini awalnya kita menggunakan cost service sebagai objeknya karena kita mengimplementasikan interface, maka kita inisialisasikan service ini sebagai data updaternya itu sendiri. Yang pertama itu dengan cara kita panggil kelas data updater, lalu nama objeknya, lalu cost service. Kenapa cost service di sini? Karena di cost service ini telah mengimplementasikan kelas interface data updater. Begitu. Lalu kita inisialisasikan objek view-nya dengan parameter service yang tadi. Lalu kita panggil view.action menu. Oke, setelah itu coba kita run. Sini. 1. Misalnya Jasmine. Terus kita tambah lagi Mawar. Lalu kita update. Yang kita update adalah Jasmine menjadi Melati. Nah, data berhasil diupdate. Nomor 1 adalah Melati, nomor 2 adalah Mawar. Selanjutnya coba nomor 3. Yang kita update adalah Mawar menjadi Rose. Nah, Melati, Rose. Lalu coba kita hapus nomor 2. Nah, tinggal Melati. Oke, berhasil ya. Begitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.